Selamat datang kembali di Wave After Match. Kita habis nonton pertandingan pramusim antara United lawan PSG yang berakhir imbang 1-1. Apa yang bisa kita ambil dari pertandingan ini kok? Kita ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Terima kasih, itu dia After Match kali ini. Sampai jumpa di Wave After Match selanjutnya. Ya, jadi ini pertandingan menurut gua memang ya lagi-lagi tajuknya friendly. United bisa dibilang semi full team, tapi PSG nggak dibilang full team lah. Cuman Banyak yang si Kvaratskhelia, terus juga kipernya Savonov, sisanya sih nggak ada yang benar-benar full team. Tapi ya babak pertama kebobolan di menit 1 detik ya. 45 tadi gue lihat ya, itu karena Aiden Heaven ya, yang memang dia tuh telat nutup, agak ragu-ragu aja sih nutup, terus kena crossing, dia lupa ya. Itu akhirnya kebobolan. Cuman setelah itu ya United sebetulnya nggak bisa dibilang jelek karena PSG-nya ya pemain muda sih, masih susah sih ya kalau kita ngomong ya namanya kok PSG pemain muda, wajar gini-gini ya, ngerti. Cuman yang mau gua garis bawah itu United menyenangkan di babak pertama karena mereka tahu cara mainnya nih, carry ball nih akan gimana kayak oper gerak nyari ruang kosong, dan memang ditambah ada skema pressing. Kayak ada beberapa kali United tuh melakukan pressing lewat Ahmad, lagi-lagi emang ya thank you ya Ruben Amorim yang ngajarin buat Ahmad pressing, dan akhirnya itu yang pertama apa kedua ya si Ahmad pressing dan akhirnya bisa cetak gol lewat Mbumo gitu. Cuman memang ya lagi-lagi gue lihat ya itu carry ball ini jalan, tapi tadi ditambah Andre Santos yang menurut gue Chelsea kehilangan banget sih, sama terlalu rugi kata gue jual si Andre Santos ini. Enggak juga, menang tuh 3-0 sama AC Milan. Iya, kan AC Milan. Iya. Emang kenapa kalau AC Milan? Iya, AC Milan. AC Milan kan lagi mau naik-naiknya, Mas. Lagi belum firm banget lah karena kan juga pelatih baru gitu. Sedangkan dan secara materi kan kalau pemain Milan memang dibanding Chelsea lebih bagus Chelsea gitu. Ya tapi tadi menurut aku Andre Santos memang megang banget sih. Ya kalau Mason Mount jelek sih memang tadi. Ya, nggak kelihatan tiba-tiba cedera. Terlepas dari cedera Mason Mount yang perlu kita sayangkan ya, karena baru pramusim tapi udah cedera lagi. Yang kita kemarin selama 3 pertandingan sebelumnya kita puji-puji terus, mainnya bagus nih, pairing sama Andre Santos, ternyata bisa ngisi satu sama lain, tapi ternyata di pertandingan keempatnya malah cedera lagi. Betul. Itu kan yang kemarin kita selalu wanti-wanti kan. Ini main kalau dikasih kesempatan ternyata bagus, tapi yang musuh utamanya adalah cedera. Liga belum mulai, kompetisi belum mulai udah cedera lagi. Tapi kita belum tahu apakah cederanya parah atau tidak karena belum ada konfirmasi resmi juga. Tapi kayaknya memang cuman aku sekilas lihat tadi masih bisa jalan, nggak terlalu yang gimana ngerasa sakitnya waktu diganti. Mungkin cuman preventif aja supaya nggak cedera yang gimana. Jadi udah ngerasa nggak enak nih, udah tarik aja deh daripada gimana digantikan sama Taylor Fletcher menit ke 20-an tadi. Cuman memang yang dibilang Koko tadi banyak benernya, United mainnya fluid banget, cair banget lah. Ke kanan, ke kiri, di kiri Dorgu, di kanan Ahmad, semuanya bisa nusuk lah. Cuman memang kayaknya masih kurang kreativitas dan juga penyelesaian akhir yang nggak terlalu klinis, jadi hanya cuma bisa bikin 1 gol lewat skema pressing ya. Jadi ada siapa tadi di sana itu? Kayaknya si Paconya PSG, dia kena pressing dari Ahmad. Habis itu Ahmad bisa ambil bola, Ahmad oper ke Mbumo dan Mbumo dengan sangat tajam kasih bola ke tiang 2, di mana ini kayaknya signature-nya Mbumo sering banget gol-gol begitu ya. Cuman ya yang perlu saya garis bawahi juga di pertandingan babak pertama. Aku. Jadi yang perlu saya akuinin saya aku gue. Ya masih belum terlalu
tahu cara untuk transisi negatifnya dari nyerang ke defense tuh tadi terlalu terbuka banget, tapi ya nggak tahu memang kayaknya all in aja supaya ngejar ketertinggalan. Tapi ketika transisinya PSG memang ngeri karena banyak pemain yang belum turun. Iya. PSG tapi emang mainnya gitu ya, dia agak bertahan, nggak bilang parkir, bisa agak bertahan. Habis itu counter attack, ya udah depannya Kvaratskhelia, Dembele harusnya gitu, emang mengerikan. Cuman itu Mas, tadi menurut aku dengan main kayak tadi itu nggak ada pure striker, tapi 3 pemain itu, Ahmad, Chelsea sama Dorgu, itu benar-benar mereka tuh bisa roaming position gonta-ganti gitu, dan itu menambah, maksudnya alternatif buat Manchester United. Dan ditambah tadi, walaupun Heaven awal-awalnya jelek, tapi dia menurut gua bagus banget sih bawa bolanya, ball play. Ini kelihatan banget dia ball playing defendernya oke. Terus juga long pass-nya tadi bagus cakep banget ke Dorgu kayak yang sisi kanan si kiri. Dorgu, Lessie dan Ahmad ini sebenarnya adalah pilihan kedua dari Cunha, Bruno dan Bumo. Dan Rashford kalau bertahan. Iya. Yang kita sering lihat kan Cunha sama Bruno sering tukeran. Betul. Bumo sama Cunha juga sering kanan kiri. Nah, ini tadi itu kualitas backupnya sebenarnya. Di mana ada Lessie, ada Ahmad dan juga ada Dorgu di kiri. Betul. Nah, dengan kualitas backup yang seperti itu menurutku cukup meyakinkan aja. Gimana nanti kalau udah ada Cunha, udah ada Bruno dan Bumo balik ke posisi di kanan, ketika Šeško balik udah masuk dan main di posisi 9, itu akan jadi kombinasi yang oke kalau memang main. Iya. Enggak, 3 tadi sama 3 backupnya tuh. Oh iya. Ini misal Cunha ternyata lagi off nih, masih ada Dorgu juga paham main gitu. Bruno off, ternyata Lessie juga kalau syukur-syukur bisa sering main gantiin si Bruno, itu juga nggak terlalu ketergantungan. Ternyata Lessie juga cukup kreatif gitu. Iya. Dan ditambah tadi karena depan yang Bumo, jadi jarang crossing tuh. Tapi kalau misalkan Šeško yang menggantikan posisinya Bumo, ya pasti jadi bisa dapat crossing ya. atas bola, crossing bola atas yang bisa disundul sama Šeško. Menurut gua yaitu alternatif lagi. Dan ya di babak kedua iya, gue cuma bilang di babak 1 menggambarkan kalau United main tanpa Bruno, bisa dibilang nggak ketergantungan lah sama Bruno gitu. Dan babak kedua oke aja, langsung diganti Lenioro tuker sama Heaven terus juga, Masraoui tuker Dalo. Jujur Dalo. Tapi ada satu asisnya dia tadi cukup oke tuh yang nggak bisa dimaksimalin sama Tyler Fletcher. Betul. Dan ya babak kedua overall fine aja sampai pas PT-nya masuk, United langsung nggak megang bola, langsung buru-buru juga ya United masukin Tielemans akhirnya debut terus Bruno. Dan gila ya, walaupun Husnul Yuri gokil, ngasih komposur yang oke banget di lini tengah meskipun baru pertama kali main bareng nih. Yuri sama Bruno. Di mana ternyata Yuri main dalam ya, jadi DM ya. Dia main cukup oke di sana dan kasih kita sedikit harapan kalau ternyata dia ternyata bisa main sedalam ini. Kok kira dia bakal jadi main box to box gitu di posisinya Mount. Dan tadi kan dia dipasanginnya sama Tyler Fletcher. Kan Jack Fletcher tuh ditaruh kanan. Ya menurut menurut saya sih saya. Ya menurut gue sih Mas, dengan maksudnya adanya Tielemans, dia tuh bener-bener yang tadi kelihatan banget dia komen-komen tuh. Lu maju, bener-bener itu lo kayak udah nih bisa dibilang tugasnya Bruno sebagai game changer di depan itu tuh berkurang karena Tielemans yang ngatur di belakang sampai ke depan. Nah udah di depan sampai gol itu udah urusan Bruno. Dan bisa kita lihat kayaknya understandingnya antara understanding antara Bruno sama prudensial kali ya. Understanding Bruno sama si Tielemans tuh masuk banget gitu ya. Sama Tyler Fletcher, Magic Fletcher ya udahlah masih muda, kita mau expect apa gitu loh. Tyler Fletcher hari Amas terus Chelsea ya masih muda. Expect apa? Tapi ini butuh waktu aja. Tapi menarik kita tunggu gimana perkembangan dari cederanya Mason Mount. Apakah berdampak dengan kebijakan transfernya United nanti? Karena kalau memang akhirnya Mason Mount cederanya cukup parah, pasti
akan berpengaruh karena Ugarte udah kita kehilangan cukup lama. Kemudian ditambah ini Mount, berarti akan ada penambahan midfielder yang harus dilakukan sama United. Iya, yang tadinya butuh-butuh enggak karena nggak mau terburu-buru, ditambah ada pemain tengah Jim Toits namanya, pemain muda yang memang Carrick bilang akan memakai dia di musim depan, tapi iya itu kan di atas kertas. Kalau si Mason Mount fine-fine aja. Masalahnya nih Mason Mount tiba-tiba cedera nih, ya semoga cederanya nggak parah, karena kalau cederanya parah mau nggak mau United beli pemain baru atau paling nggak pinjam pemain baru sih. Pinjam sih kata aku. Kalau misalnya beli palingnya. itu bakal merusak ini banget, bakal merusak skemanya si transfer dan posisi pemain yang ada di Manchester United. Nah, itu dia sedikit yang bisa kita sampaikan terkait pertandingan pada malam hari ini, PSG 1 United 1. Rasanya emang kayak wah ini sedikit dikasih spill untuk pertandingan Liga Champion karena di babak kedua akhirnya kedua tim juga hampir main full time ya. Full team. Nah, jadi paling enggak kita udah tahu nih bisa naker-naker kalau dapat tim yang lawannya berat atau yang kelasnya memang udah juara Liga Champion, kita ternyata nggak jelek-jelek banget loh. Ya tapi nggak bisa ngomong juga Mas, karena kan tadi nggak ada Desire Doué, nggak ada si Dembele, nggak ada. Jadi aman orang ada Dalo di situ. Lihat aja ntar Dalo mode Liga Champion akan sangat berbeda dengan Dalo yang tadi kita lihat. Dalo mode Liga Champion terakhir bisa dapetin penalti dari handsballnya Kimpembe yang mana kita menang 3-1 di Paris. Itu Dalo versi UCL. Kita lihat aja nanti gimana pertandingan selanjutnya. United akan pramusim lagi lawan Leeds United tanggal berapa kok? Kamis pagi jam 1.45 pagi. Terus game terakhir lawan Milan hari Sabtu juga jam 9.45, dan setelah itu ada jeda seminggu. Biasanya sih ada satu match lagi, tapi biasanya close the door. Oh, di Corbusier. Iya. Tapi sejauh ini kalau mau nonton memang harus di MU TV atau nanti kalian coba cari-cari di Bein kalau ada. Apakah ada. Di United Wave ada reaction? Coba kalian nanti pantengin aja sosial media kita. Kalau emang ada ntar kita kabarin, atau ada acara-acara lain atau mungkin nonton bareng. Siapa tahu. Coba kalian cek aja. Dan kalau memang belum subscribe channel YouTube-nya United Wave, silakan subscribe dulu sebelum mulai season. Kita bisa minta tolong untuk dibikin 50.000 subscriber agar Kokoh mau giveaway Honda Brio. Gila. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.